Ya, selamat pagi. Ada komen dari Pak siapa ini? Prianggara 989. Ya, selamat malam Pak Jess. Saya punya penyakit lutut. Ronsen sudah kata DKTR Konoha pengapuran. Apa ada OBAT-nya? OBAT dari DKTR sudah habis tapi gak kunjung. Ya, tergantung analisa yang dibuat sama DKTR, obatnya bisa nambah, bisa ganti. Ya, itu namanya dalam dunia ke medis disebut sebagai analisa, ya, analisa diagnosa. Ya, enggak masalah karena memang faktanya harus seperti itu gitu. Karena ada dua model pengobatan kan harus dijalankan kan. Model pengobatan pertama disebut sebagai conventional medicine. Model pengobatan kedua disebut sebagai metabolik, itu disebut sebagai functional medicine. Kalau ditanya apakah pengapuran atau osteoporosis atau apalah itu ya sama ya, osteoartritis segala itu apakah termasuk penyakit metabolik? Bisa ya dan bisa tidak. Ya, bisa ya dan bisa tidak. Karena yang namanya masalah pengapuran ini kan terlalu banyaknya atau penumpukan yang sangat berlimpah kalsium di dalam pembuluh darah atau di dalam jaringan tubuh. Sehingga harusnya kalsium ini kan ada di tulang. Gitu. Nah, siapa yang bertugas untuk membawa kalsium ke tulang? Vitamin K3. Nah, sementara manusia itu tidak memproduksi atau tidak menciptakan vitamin K3 yang mana harus masuk melalui suplemen gitu. Racikan macin ini juga ada vitamin K-nya tapi tidak ada K3-nya. Ya, ada vitamin K-nya tapi tidak ada K3. Itu sebabnya saya memasukkan salah satu suplemen yang harus dikonsumsi oleh kita semua, termasuk saya, dan saya rutin mengkonsumsi, namanya vitamin D3K2. Maaf ya, bukan K3 ya, D3K2. Nah, yang membawa kalsium dari pembuluh darah, dari jaringan tubuh ke tulang, itu adalah vitamin K2-nya. Jadi mau tidak mau harus seperti itu. Ya, sehingga kita butuh yang namanya vitamin K2. Sehingga dalam darah kalsium itu dibawa kepada tulang karena memang yang membutuhkan kalsium adalah tulang gitu. Nah, bisa jadi juga karena gangguan metabolik karena masalah kalsium sama fosfat ini sehingga membentuk hubungannya dengan darah tinggi yang terjadi gitu. Nah, caranya bagaimana? Nah, salah satunya kan Bapak bisa pergi ke DKTR itu. Kalau DKTR ya pasti akan didiagnosa. Kalau sekali ke DKTR, biasanya nih ya, kamu ke DKTR 1 tidak terjawab, masuk ke DKTR 2. Nah, nanti apa yang didapat dari DKTR 1 akan dikonsultasikan ke DKTR 2, lalu DKTR 2 membuat analisa baru atau membuat diagnosa baru, dan bisa jadi OBAT-nya ditambah, bisa jadi OBAT-nya diganti. Itu yang terjadi seperti itu. Dan tidak ada satu DKTR pun yang tahu, termasuk saya nggak tahu. Ya, apakah itu termasuk metabolik yang terjadi di tubuhnya Bapak atau karena itu bukan metabolik, semuanya kan tergantung dari prosesnya. Kenapa dikatakan ya bisa metabolik dan juga bisa tidak metabolik? Karena ini bicara masalah fisiologisnya, metastatiknya, dan juga bicara masalah distrofinya dalam diri orang-orang yang berbeda-beda. Sehingga itu menjadi masalah metabolik apa tidak gitu. Jaringan rusak itu berarti bukan metabolik karena jaringannya rusak, ya, tidak berkaitan dengan gangguan metabolik. Jaringan rusak itu kerusakan pada jaringan-jaringan yang berhubungan dengan sendi, itu bukan metabolik, ya. Tapi kalau itu disebabkan karena gangguan metabolik, kalsium yang berlebih, fosfat yang berlebih, nah itu bisa diarahkan kepada tulang. Nah, yang paling gampang seperti yang saya jawab di message itu, kamu bisa melakukannya mengkonsumsi racikan macin setiap bangun pagi, kemudian vitamin D3K2, lalu jalan kaki 10.000 langkah setiap hari. Yes, setiap hari. Dilatih Pak, Anda bisa langsung sekali keluar rumah 10.000 langkah, saya tidak yakin kamu bisa melakukannya. Dilatih
100 langkah, 500 langkah, ya. Terus kemudian 1000 langkah, 10.000 langkah. 10.000 langkah itu sama dengan 10 kali keliling komplek. Itu biasanya pas keliling kompleks satu kali itu 1 kilo. Nah kalau 10 kali itu 10.000 langkah. 1 kilo itu setara dengan 1.000 langkah. Itu 1 kilo. Kau tahu Pak? Ya karena saya sudah melakukannya. Bertahun-tahun saya melakukannya dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 saya melakukan itu. Gitu. Dan kemudian saya menggantinya dengan naik sepeda untuk keliling. Nah, kalau naik sepeda saya bisa sampai 50 km. Ya 50 kilo keliling itu Tangerang. Ya, saya udah selesaikan semua itu. Nah, ini yang saya bisa sampaikan kepada dirimu, Pak. Nggak ada salahnya kamu minum OBAT, tapi kalau seandainya itu tidak menjawab, ya coba dilakukan seperti yang saya ajari. Ya, bangun tidur, tidak sarapan, minum racikan makcin. Saya aja, nah ini udah habis nih punya saya nih, udah habis. Ya, udah habis. Minum racikan makcin. Kenapa? Karena racikan makcin itu mikronutrisi. Nah, mikronutrisi akan menutrisi sel-sel tubuhmu. Tulang itu kan sel. Pembuluh darah itu kan sel. Jaringan tubuh itu sel. Nah, kalau selnya bagus, selnya ternutrisi, maka dia akan memiliki regenerasi sel dengan baik. Ya, itu caranya. Kemudian stop makan malam, coba diajar dengan cara memperbaiki sistem metaboliknya, dan jangan lupa minumnya vitamin D3 K2. Vitamin D3 K2 berapa, Pak? Kalau bisa yang 10.000 IU. Ya, 10.000 IU. Minumnya kapan? Minumnya pagi bangun tidur minum dengan racikan makcin, atau siangnya juga minum, atau pagi sama sore. 2 kali. Ya, bisa 2 kali, tidak ada masalah. Ya, karena tujuannya adalah vitamin K-nya membawa kalsium yang terlalu banyak di dalam jaringan tubuh, terlalu banyak di dalam pembuluh darah, pindah ke tulang. Itu tujuannya seperti itu. Dan harus dibantu dengan metabolik kan, bergerak, olahraga. Yang paling gampang untuk model begini kan, nah mungkin kamu terlalu berat ya, jalan kaki dulu 10.000 langkah. Tapi kalau mau bagus, mau cepat, ya kamu melakukan apa yang saya sampaikan, nge-gym. Loh, nggak salah Pak, nggak, nge-gym. Nge-gym itu yang paling benar. Kenapa? Karena kamu akan bertemu dengan PT, personal trainer. Nah, personal trainer akan ngajarin kamu gerakan-gerakan yang bisa memperbaiki fungsi sendi, fungsi metabolik tubuh, dan itu akan lebih cepat. Karena apa? Ototnya membantu, kan ototnya dipompa itu, dirobek ototnya. Ketika kamu nge-gym itu, kardionya diperbaiki, ototnya dirobek. Nah, ketika otot dirobek, maka dia akan memakan ya sisa-sisa kalori yang dalam tubuh itu, supaya berat badannya bisa diturunkan sehingga ketika jalan kaki aman. Resikonya kita, ya laki sama perempuan yang sudah usia 45 tahun ke atas, kamarmu di lantai bawah, itu resikonya. Sehingga kamu PW. Tapi kalau kamu di lantai 2, maka kamu setiap hari mau tidak mau turun naik tangga. Nah, ini akan melatih ototnya pecah sehingga kamu bisa bergerak terus setiap harinya. Gitu. Nah, itu resikonya itu. Karena kalau kamu ketemu sama orang-orang yang salah, ya dibilang jangan terlalu banyak bergerak. Ya justru malah kamu harus terlalu banyak bergerak. Kamu bisa bayangin itu pintu yang tidak banyak digerakkan, keringkek-keringkek. Nah, itu sama dengan sendi kita seperti itu. Ya, itu caranya. Jadi diperbaiki dengan cara memperbaiki pola makannya, istirahat yang cukup, tidak sarapan, tidak makan malam, makan di antara jam 1 sampai jam 2, perbanyak makan telur, ikan, daging, seafood, dan kemudian minum suplemennya D3K2. 3 bulan pasti udah mengalami perubahan. Ya, saya aja berubah kok. Ya, terutama berat badannya diturunkan sehingga kamu enggak kesakitan ketika melangkah. Ya, saya ketika 114 kilo ya sakit waktu melangkah itu. Tapi sekarang di berat 80 enak. Enggak terlalu berat. Saya masih bisa jongkok berdiri loh. Ya, leg day saya itu masih berbeban 20 kg. Nah, berarti kan nikmat yang seperti itu, gitu. Sehingga saya bisa jalan kemana-mana, tidak ada masalah. Mau naik tangga, mau naik apa, tidak ada masalah, gitu. Ya, tidak ada problem di sana. Gitu, Jess. Ya, Pak Pri. Sukses dan sehat selalu, Pak Pri.